Annyeong, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Nah, untuk kali ini kita bakal bikin gulai daun ubi atau gulai singkong. Nah, kita kasih dia ikan asap atau bisa kalau di sini dibilangnya ikan salai ya teman-teman ya. Nah, ini ikan salainya sebelum itu kita potong-potong dulu. Nah, ini sebenarnya ikan salainya tadi saya beli sekitar 10.000 aja ya teman-teman. Nah, dapatnya tuh ada 2 ekor ikan salainya. Nah, kita potong-potong. Ada yang kita bagi 2, ada yang kita bagi 4 ya. Sedapatnya lah teman-teman. Tapi kalau ikan salai ini ya teman-teman, kalau kita potong itu dia bakalan hancur ya teman-teman. Sebagusnya sih ikannya tuh dimasak bulat-bulat besar-besar kayak gini, tapi kan nggak mungkin ya teman-teman ya, nggak cantik juga dia kalau dimasak besar-besar. Dia ada ikan salai itu yang kecil-kecil teman-teman, tapi kan kalau dibikin gulai itu nggak cocok. Kalau ikan salai yang kecil-kecil itu bagusnya itu untuk digoreng gitu teman-teman. Nah, kalau yang tebal-tebal kayak gini pun digulai baru mantep. Nah, kalau digoreng pun ini juga mantepnya ini. Digoreng kering, enak teman-teman. Apalagi kalau dikasih cabai rawit ya kan, sayang rasanya teman-teman. Tapi untuk kali ini kita bakal bikin gulai, nggak kan kita bikin untuk goreng ya. Kapan-kapan kita buat untuk goreng ya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan daun ubi. Kelihatan nih teman-teman. Nah, ini kita juga menggunakan santan. Nah, ini ada santan kental sama santan cairnya teman-teman. Tadi saya minta sama tukangnya untuk dikasih santan cair gitu ya. Nah, untuk daun ubinya supaya nggak pahit atau nggak menghabiskan kuah banyak-banyak, jadi kita rebus dulu dia ya teman-teman. Rebusnya itu nggak lama-lama kok teman-teman ya, sekitar 2-3 menit lah. Habis itu kita saring dia ya. Nah, untuk kali ini saya masak ini teman-teman, budgetnya sekitar 15.000 aja. Kenapa? Karena yang dibeli itu cuman ikannya sama santannya aja. Tadi kan beli ikannya 10.000, terus santannya itu sekitar 5.000 duit. Terus kita minta santan cairnya juga ya kan. Nah, untuk si daun ubi dan cabenya itu saya petik sendiri dari kebun. Nah, itulah keunggulannya teman-teman, keenakannya kalau kita punya kebun sendiri. Berhubung mahal ya kan, jadi alhamdulillah kita ada kebun gitu kan, jadi bisa kita manfaatkan ya teman-teman ya. Kalau untuk gasnya tuh nggak dihitung ya teman-teman, itu kan hitungannya bulanan. Nah, pokoknya untuk masakan kita kali ini kita cuman menggunakan uang 15.000 aja yang kita pakai. Ya, itu tergolong istri yang pinter memanfaatkan atau enggak ya teman-teman. Nggak tahu juga sih ya. Ya, intinya itu kita tuh bisa lah memanfaatkan apa yang ada gitu ya teman-teman. Apalagi ini akhir tahun semuanya mahal, jadi pandai-pandai lah emak-emak nih ya kan ya. Apalagi ini tergolong tanggal tua ya teman-teman, jadi harus pandai-pandai putar otak kita ya kan. Nah, udah panjang-panjang kita bercerita ya kan. Kalau udah mendidih nih santannya, berarti itu tandanya si ikannya udah mau kita masukkan ya teman-teman. Atau langsung kita masukkan aja ya teman-teman. Karena kenapa ikan dulu yang kita masukkan? Karena ikan ini nih teksturnya agak keras ya teman-teman. Jadi kita masukkan dulu lah dia ya, karena si daun ubinya tadi pun udah kita rebus ya kan. Nah, kalau udah mendidih banyak-banyak kayak gini teman-teman, itu artinya kita bakal masukkan si daun ubinya. Nah, kan sebenarnya kalau bikin gulai ini masakan paling praktis, cepet jadi gitu teman-teman, karena kita cuman masukkan santan, terus kita tunggu mendidih, terus masukkan semuanya gitu aja, dah jadi ya kan. Nah, makanya saya tuh suka kalau masak santan nih teman-teman, cepet gitu jadinya kan. Jangan lupa ya teman-teman dimasukkan garam, micin, penyedapnya ya, sesuai selera ya teman-teman. Kadang kan ada orang yang suka nggak suka asin, kadang ada yang suka biasa aja gitu, jadi sesuai selera aja ya teman-teman ya. Nah, ini jangan lupa diaduk-aduk ya teman-teman, supaya si santannya itu tidak pecah gitu ya kan. Sebenarnya kalau udah masuk semua ini tidak bakal pecah juga, karena dia udah mateng. Jadi ya diaduk-aduk lah biar masaknya tuh merata gitu ya kan. Sambil menunggu kuahnya agak kering,
Terus untuk masaknya jangan terlalu lama lagi ya teman-teman, karena tadi kan itu si daun ubinya udah kita rebus gitu kan, jadi nggak perlu lama-lama teman-teman untuk masaknya. Nah ini dia udah mateng ya teman-teman, lanjut kita salin lah dia ke piring ya kan. Nah kalau kita udah salin ke piring seperti ini teman-teman, itu tandanya kita udah selesai masak dan kita udah plating. Tandanya sebentar lagi kita bakal makan ya kan teman-teman ya. Nah jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman, supaya aku lebih semangat lagi untuk upload videonya. Nah ini dia gulainya ya teman-teman, ini asli enak banget teman-teman. Kalau teman-teman nggak percaya boleh deh dicoba, dijamin nagih juga ya teman-teman. Yuk dicoba.